Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japur. Yang saya hormatin untuk semua anggota JPR dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin memberikan arahan tentang masalah pendeteksian sebuah tempat yang diyakini tempat itu ada benda goibnya. Misalkan kita dapat info dari teman, dari berita, dari warnet, ya, internet ataupun dari info-info yang lainnya. Namun sebelum kita melakukan penarikan, terlebih dahulu kita harus melakukan pendeteksian. Melakukan pendeteksian itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan aji rasa, yang kedua menggunakan mata batin. Namun untuk mata batin ini dikhususkan untuk orang yang sudah terbuka mata batinnya. Tapi kalau yang belum terbuka mata batinnya, terutama yang masih baru, nah itu kita bisa menggunakan aji rasa. Jadi aji rasa yang kita gunakan menggunakan telapak tangan. Nah, sebelum melakukannya terlebih dahulu kita membaca amalan Jaborogo 3 kali ataupun 13 kali. Dilanjut dengan baca doa niat, ya Allah saya berniat untuk mendeteksi benda goib yang ada di tempat ini. Boleh disebutkan tempatnya. Setelah itu udah selesai, baru diulurkan tangannya, tarik nafas, kita membaca ya Abul Jabar sebanyak mungkin. Kita selama sekuat-kuatnya nafas kita, kalau nafas kita udah nggak kuat kita buang. Tarik nafas lagi, kita tahan, tangan diayunkan, didorong. Nah di sini kita harus benar-benar dihayatin. Karena ciri-ciri ada benda goib yang benar-benar berkualitas, yang ada khodamnya, yang ada energinya, tandanya ada 3. Yang pertama itu pantulan. Begitu saat kita tarik nafas, kita tahan, kemudian kita membaca ya Abu Jabar, itu di telapak tangan itu seperti ada pantulan atau dorongan dari arah yang berlawanan. Hampir persis sama kalau kita menekan bola, balon, ataupun menekan air. Tangan kita akan ikut mantul. Nah, itu efek dari energi. Energi kita dengan energi yang ada di tempat itu akan berbenturan. Jadi ada pantulan. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini, maka dipastikan situ ada energi. Namun perlu diingatkan bahwa setiap benda selain plastik, misalkan benda itu besi, kayak keris, pohon, kayu, air, ataupun tanah ataupun yang lainnya, itu sudah ada energi alaminya. Jadi kalau kita di radar dengan pantulan, sudah pasti itu ada energi alami. Ya kan? Nah, benda goib biasanya itu akan bersarang di tempat yang ada energi alaminya. Itu. Atau energi itu kalau benda keris biasanya diberikan kekuatan dulu oleh seorang praktisi, memasukkan energi baru memasukkan kodam. Ada seperti itu. Kalau seandainya sudah ada pantulan, baru aji rasa yang kedua, yaitu hawa. Di sini di telapak tangan itu ada hawa dingin ataupun panas, tergantung dari khodam. Jadi ini menunjukkan adanya khodam yang di tempat tersebut, di pohon, di danau, di makam keramat ataupun tempat yang lainnya. Kalau hawanya dingin, itu dipastikan khodamnya positif atau alirannya putih. Kalau hawanya panas, itu khodamnya negatif atau aliran kiri. Untuk masalah keputusan diambil atau enggak tergantung dari kita, mau dilanjut diambil atau enggaknya. Nah itu masalah khodam, untuk mengetahui ada khodam atau enggak di tempat tersebut. Nah yang ketiga itu aji rasa sebuah denyutan di telapak belakang, itu ada urat otot. Nah, kalau ada khodam biasanya begitu kita tarik nafas, dia bergerak sedikit, tapi bukan bergetar, hanya bergerak sedikit. Itu menunjukkan bahwa di situ ada benda goibnya. Gitu. Apapun itu jenisnya, mau keris, mau mustika, ataupun kujang, dan juga yang lainnya. Bahkan termasuk emas, piring, guci, itu sama, namanya benda goib. Jadi sebelum melakukan penarikan, usahakan 3 rasa. Yang pertama ada pantulan, menunjukkan adanya energi. Yang kedua ada hawa panas ataupun dingin, menunjukkan adanya khodam.
Yang ketiga ada getaran atau gerakan dari otot yang ke jari kita, yang di telapak kita. Kalau ada 3 rasa ini, maka di situ ada benda goibnya. Kalau seandainya ya hanya ada pantulan, berarti kan ada energi. Kita nggak ada hawa panas ataupun hawa dingin, ataupun nggak ada gerakan dari jari. Itu energi itu alami. Itu biasanya kalau untuk ngobatin orang dengan energi panas itu kita bisa melakukannya. Kita bisa membuangnya. Gitu. Nah, jadi sebelum melakukan penarikan, pelajari dulu tentang masalah pendeteksian dari awal sampai akhir. Kalau 3 rasa sudah ada, baru tahap yang kedua, melakukan penarikan. Jangan sampai melakukan penarikan tanpa harus melakukan pendeteksian, karena kalau benda di situ benar-benar nggak ada, 24 jam sekalipun kita melakukan penarikan nggak akan ada yang keluar. Begitu kira-kira. Jadi mohon dipahami dan dipelajari secara mendalam. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar.